Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV LED merek Sharp dengan model ini LC32SA4500i yang keluhannya gambarnya bergetar, berbayang dan bergetar. Nah, ini panelnya sendiri sepertinya sudah rusak karena juga gambarnya atau layarnya itu ada hitamnya atau namanya kalau orang Jawa bilang itu blentong. Nah, oke rekan-rekan, coba kita lihat saja, kita tes ya. Nah, saya sudah salurkan dengan VCD atau DVD. Nah, kita colokkan, saya akan colokkan televisinya. Oke, TV-nya sudah saya colokkan, lalu kita lihat penampakan gambarnya. Oke. Jadi seperti ini rekan-rekan gambarnya. Nah, seperti itu, berbayang dan bergetar ini ya. Nih. Dan layarnya ini memang sudah rusak ya rekan-rekan, ini sudah ada belentong hitamnya di sini. Nih. Ini layarnya sudah rusak ini. Kita nggak tahu apakah bisa diperbaiki apa enggak. Kalau menurut pemiliknya, yang penting gambarnya tidak berbayang saja, nggak masalah. Untuk yang hitam-hitam ini nggak bakal bisa hilang ya rekan-rekan di sini ya, karena ini sudah layarnya yang rusak. Nah, coba kita perbaiki di bagian double gambarnya saja, atau gambar yang bergetar saja yang diperbaiki. Nah, jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga rekan-rekan bisa menonton video-video saya yang lain. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki karena ini kita sudah bongkar. Oke, setelah kita lepas colokannya, kita matikan dulu televisinya. Untuk kerusakan seperti ini, rekan-rekan fokus di bagian tikon layarnya saja. Nah, oke rekan-rekan, ini bagian tikonnya. Nah, ini kita lepas dulu bautnya yang di sini. Lalu kabel LVDS-nya ini dilepas. Nah, oke rekan-rekan, sebagai tambahan informasi bahwa panelnya ini menggunakan panel merek Innolux. TV-nya sendiri mereknya Sharp, tetapi untuk panel LCD-nya mereknya Innolux. Dan dia menggunakan single COF atau IC COF-nya hanya menggunakan satu buah IC COF. Nah, lalu rekan-rekan bisa buka ini. Bisa dilihat referensinya seperti ini bentuknya ya. Nah, untuk kerusakan seperti itu kita langsung saja balik seperti ini rekan-rekan. Nah, oke. Lalu rekan-rekan bisa lihat ada jalur kecil-kecil di sini. Nah, yang sini saya dekatkan dulu. Nah, jalur yang di sini rekan-rekan, fokus di jalur ini saja. Kita akan potong jalurnya di sini rekan-rekan. Nah, ini referensinya untuk TV model seperti ini atau panel yang modelnya seperti ini ya, single COF dengan tikon model seperti ini, dan merek tikonnya atau merek panelnya yaitu Innolux. Nah, itu nggak usah pusing-pusing, langsung gini aja. Kalau gambar double dan bergetar untuk panel merek lain, nah saya pernah membuat juga videonya. Nah, silahkan rekan-rekan tonton. Ada yang menggunakan tegangan LC1, LC2 atau mengkat LC1, LC2. Tapi kalau yang ini kita akan fokus di sini. Nah, kita akan cut jalur ini rekan-rekan.
Oke. Nanti saya akan tampilkan video dekatnya atau foto dekatnya setelah saya cut. Pertama-tama ini kita kerik dulu rekan-rekan. Bisa menggunakan cutter atau amplas, tapi saya rekomendasikan menggunakan amplas karena ini sangat lembut sekali. Takutnya kalau pakai cutter kita kerik, nah dia bisa putus jalurnya yang tidak seharusnya kita putus, atau putus jalur tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi lebih baik pakai amplas saja. Kita fokus, kita kerik dulu bagian sini atau kita amplas. Oke rekan-rekan, saya sudah siapkan amplasnya. Saatnya kita amplas rekan-rekan di sini. Jadi jalur yang kecil-kecil ini ya rekan-rekan, ini amplas saja. Nah untuk panel model ini atau Tikon model ini nggak usah pusing-pusing kesana kesini kesana kesini, langsung eksekusi aja di sini. Nah oke rekan-rekan, sudah diamplas sampai terlihat bagian tembaganya. Nah ini fungsinya ngamplas itu apa? Supaya kita bisa melihat jalurnya, dan juga misalnya kalaupun salah motong, kita masih bisa setidaknya menyambung kembali lah. Tapi karena jalurnya kecil sekali, saya rasa juga akan kesulitan jika salah potong. Jadi memang harus hati-hati. Dan bagi yang awam elektronika atau belum berpengalaman di bidang televisi seperti ini, memang agak beresiko rekan-rekan. Jadi harap hati-hati, apalagi kalau orang awam. Kadang orang awam itu mikirnya wah cuma gitu aja, lalu dieksekusi sendiri, padahal tidak hanya begitu saja rekan-rekan, butuh ketelitian, kesabaran, pengamatan. Oke. Nah, di sini saya punya kaca pembesar, saya akan lihat dulu jalurnya rekan-rekan menggunakan kaca pembesar. Ya, sudah terlihat. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita amplas, kita bersihkan dulu pakai tangan gini nggak apa-apa. Lalu kita akan potong jalurnya rekan-rekan. Nah, saya akan potong jalurnya dulu menggunakan bantuan kaca pembesar dan juga cutter. Cutternya pastikan baru dan tajam rekan-rekan. Ya nggak baru nggak apa-apa, yang penting tajam. Kalau tidak tajam dipotong lagi cutternya. Nah, kita akan cut dulu, nanti saya akan perlihatkan untuk foto atau jalurnya mana saja yang harus di-cut. Cutternya kurang tajam. Nah oke rekan-rekan, saya sudah cut atau saya sudah potong jalurnya di sini melintang seperti ini. Nah untuk yang dipotong jalurnya yang sebelah sini rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah di sebelah sini. Oke, saya zoom lagi, saya perlihatkan lebih dekat lagi. Nah itu rekan-rekan ya. Nah saya zoom out coba. Nah saya perlihatkan ulangi sekali lagi. Nah kalau dari posisi TV nya seperti ini ya, jadi ini bagian atas televisi karena Tikonnya atau COF nya di atas. Nah ini kita lepas kabel LVDS nya, lalu ini kita balik seperti ini. Nah jadi posisinya seperti ini. Nah lalu kalau dari sini rekan-rekan bisa menghitung untuk jalurnya ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan lihat dulu dari sini. Di sini ada ground, area yang luas ini. Area yang luas ini ground, lalu ada berapa jalur di sini? 1 2 3. Ada 3 jalur, lalu ada jalur yang lebih lebar. Ini ground juga. Nah, lalu dari jalur yang lebih lebar ini kita potong ke bawah semuanya sampai ke jalur bawah ini ya. Nah begitu saja
kita hanya perlu memotong jalur itu. Nanti saya akan fotokan, rekan-rekan bisa lihat. Lalu saatnya kita akan tes rekan-rekan. Nah setelah ini kita akan tes, kita kembalikan dulu. Oke, saatnya kita kembalikan seperti semula. Kita pasang lagi di sini. Kabel LVDS-nya kita pasang kembali. Oke, lalu saatnya kita akan tes. Oke, kita akan colokkan. Oke, kita sudah colokkan. TV-nya sudah menyala, lalu kita lihat gambarnya. Nah rekan-rekan, sudah tidak double lagi. Kita lihat gambarnya, sudah ada tulisan sharp. Nah oke, ini rekan-rekan hasilnya. Gambarnya tidak double. Nah cuma untuk belentongnya ini ya, hitam di sini ini nggak bisa, karena ini sepertinya cairannya atau liquidnya di dalam ini sudah bleber-bleber ya rekan-rekan. Kayaknya pernah kena lembab atau kena benturan atau apa ini, jadi tetap nggak bisa hilang untuk bagian bawahnya. Tapi untuk gambarnya sudah tidak double lagi dan sudah tidak bergetar lagi. Jadi sangat mudah sekali rekan-rekan, nggak usah pusing-pusing, langsung eksekusi di situ rekan-rekan. Nah oke, kan saya sudah berhasil memperbaiki TV-nya itu. Kita tinggal tutup lagi dan kasihkan ke pemiliknya. Lalu muncul pertanyaan, Bang, untuk keawetannya bagaimana? Nah seperti ini rekan-rekan, karena pada prinsipnya LCD ini memang sudah saatnya harus diganti karena sudah terjadi short atau konsleting di dalam panel kacanya. Jadi prinsip kerjanya LCD itu, jadi LCD itu kaca, lalu dari jalur-jalur kaca yang ada di dalam LCD itu keluar jalurnya, lalu jalur itu dihubungkan menggunakan kabel fleksibel yang akan disambung ke IC atau ke panel T-Con tadi. Nah yang rusak itu sebetulnya di jalur kacanya. Nah untuk teknologi memperbaiki di jalur kacanya itu cukup mahal dan memang ada kesulitan. Kalau kerusakannya mungkin di luar panel kacanya, misalnya kerusakan di IC COF, kerusakan di T-Con, itu masih saja bisa diperbaiki atau mungkin saja masih bisa diperbaiki karena sekarang sudah banyak alat-alat bonding atau T-Con yang dijual pasaran, entah bekas entah baru, itu banyak sekali rekan-rekan. Jadi untuk kerusakan di luar kaca panel glassnya itu masih memungkinkan untuk diperbaiki. Tetapi jika yang rusak sudah di glassnya atau di layar kacanya, nah itu memang sulit sekali untuk diperbaiki. Nah salah satu triknya atau caranya untuk memperbaikinya yaitu dengan memotong jalur. Jadi ada dua jalur di dalam panel kacanya itu, jalur kiri dan jalur kanan. Nah salah satu jalurnya ini kemungkinan ada konsleting atau kerusakan. Nah jadi kita menggunakan satu jalur yang kiri saja atau yang kanan saja untuk menyalakan layar atau untuk memunculkan gambar. Nah jika ketahuan hanya sebelah kiri yang rusak, berarti kita akan menggunakan jalur kanan. Nah akibatnya apa? Misalnya jalur kanan ini suatu saat rusak juga, maka sudah tidak bisa dilakukan penyelamatan kembali. Artinya apa? Artinya LCD-nya memang sudah rusak, harus diganti baru. Nah dalam kasus ini kita juga mempunyai permasalahan yang sama, yaitu konsleting atau rusaknya di bagian layar atau di kaca, sehingga kita memotong jalur tadi. Nah setelah kita potong jalurnya, maka gambarnya menjadi normal.
Nah, akibatnya apa? Besok kalau rusak lagi seperti itu, ya sudah nggak bisa lagi rekan-rekan mau di-cut apa lagi. Nah, jadi untuk keawetannya itu tergantung dari amal perbuatan dan karma masing-masing mungkin ya. Jadi, saya pernah mempunyai pengalaman ada yang baru 1 atau 2 hari rusak lagi dan kambuh lagi, terpaksa harus ganti layar LCD. Namun ada juga yang sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 2 tahun, 3 tahun gitu ada yang awet. Nah, jadi untuk keawetannya kita tidak bisa menjamin, hanya kita ini sifatnya gambling atau bertaruh. Jadi oke, nggak jadi ya sudahlah. Jadi seperti itu untuk kerusakan-kerusakan di bagian layar seperti ini ya. Nah, jadi rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini, semoga mengedukasi. Jadi bagi rekan-rekan yang punya permasalahan yang sama, bisa coba mempraktekkan ini. Oke rekan-rekan, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Walaupun saya hanya meng-cut, tetapi tentu saja saya punya tarif standar yang mempertimbangkan waktu saya, ilmu saya, pengalaman saya, juga keprofesionalitas saya. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu video kali ini. See you, bye-bye di next video selanjutnya. See you, bye-bye.